Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Gunawan. Ya, minggu kemarin saya sudah perkenalkan pada adik-adik mahasiswa ini. Ya, saya adalah dosen kewarganegaraan. Ya, jadi minggu ini adalah minggu kedua. Ya, sekarang udah mau masuk nih ke materi tentang kewarganegaraan. Ya, adik-adik mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa, ya, pembelajaran saat ini masih online. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama kita nanti akan ada cara belajar tatap muka, agar saya juga bisa memberikan pengalaman, ilmu, waktu sesuai dengan jam mengajar kami, ya, biar efektif, efisien, berguna bagi mahasiswa dan juga kami juga nanti bisa ketemu. Ya, hanya untuk saat ini kita masih online. Ada deh mahasiswa yang kami hormati dan banggakan, ada modul khusus nanti untuk kewarganegaraan ini, ya. Jadi itu dari Dirjen Dikti yang sudah diatur dari sana, ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Batasan-batasannya sudah diatur. Ya, kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Ya, keberadaan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian MPK, dalam kurung MPK. Kalau dulu tuh mata kuliah dasar umum, ya, sekarang MPK diganti ini. Ditetapkan melalui satu Kemendiknas nomor 232 strip miring U strip miring 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Kedua, payung hukumnya adalah Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. 3. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian perguruan tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Bahwasanya beban studi dan mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa masing-masing sebanyak 3 SKS. Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK, karena PKN merupakan bagian kelompok MPK. Pertanyaan yang muncul di sini yaitu mengapa pendidikan kewarganegaraan diposisikan sebagai MPK? Apa urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK? MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Irianto WS 2005-2. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian termasuk pendidikan kewarganegaraan yang termasuk dalam kurikulum pendidikan tinggi tahun akademik 2002-2023 dirancang berbasis kompetensi. Secara umum, kurikulum berbasis kompetensi selalu menekankan kejelasan hasil didik sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal menguasai ilmu dan keterampilan tertentu, menguasai penerapan ilmu dan keterampilan dalam bentuk kekaryaan, menguasai sikap berkarya secara profesional, menguasai hakikat dan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat.
Keempat, kompetensi program pembelajaran KBK tersebut di atas dikembangkan dengan menempatkan MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman dan dasar kekaryaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menerapkan bekal pendidikan sebagai cara-cara penemuan, pisau analisis atau a method of inquiry dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan, ya, pentingnya kita sebagai warga masyarakat, warga negara, ya, boleh kita usulkan sebuah pertanyaan, sejauh mana, sebesar apa kita sebagai warga negara mengabdikan diri berjuang untuk bangsa ini. Ya, jangan bertanya bangsa ini untuk kita, itu aja dulu, nanti kan feedback, tabur tuai, menabur menuai. Jadi kita berbuat baik terhadap bangsa, terhadap negara ini, ya, hukum karma berjalan. Kita berbuat baik, insya Allah ditemukan dengan orang baik, dan paling tidak kita dicari oleh orang baik. Sahabat-sahabat yang kami hormati, kami banggakan, ya, kita belajar kewarganegaraan. Apa fungsinya, kan itu tujuan pendidikan kewarganegaraan, ya. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa, ya, di dunia, dan menggunakan nama seperti civic education, ya, citizenship education, democracy education, ya. PKN memiliki peran strategis di dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Ya. Menurut rumusan Civic Internasional 1995 bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan civic culture untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah. Inilah satu tujuan penting pendidikan civic maupun citizenship untuk mengatasi political apaitisme demokrasi. Semoga negara yang formal menganut demokrasi menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, dan masyarakat industri. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan. A. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. B. Menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. C. Menumbuh kembangkan dan jiwa semangat nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, itu, ya. Perlu ilmu kewarganegaraan agar semakin cinta terhadap tanah air. Kita dilahirkan di negara Indonesia dengan negara yang subur. Bangsa belum subur memang. Ya, kita harus cinta. Bagaimana kita mencintai bangsa ini, negara ini? Kita pelihara. Pelihara dalam hal moral, pelihara dalam hal fisik, ya, infrastruktur dan sebagainya. Dia mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Ya, C. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, tetap aja ini semua bingkainya Pancasila ini. Ya, kewarganegaraan ini payung hukumnya tetap sumber dari segala sumber hukum, Pancasila. Nah, makanya Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi.
Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKN sebagai MPK keseluruhan, materi program pembelajaran PKN disirati nilai-nilai Pancasila. Nah, tetap aja disirati nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Nilai ketuhanan dan dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, ya, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia di dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Paham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa tidak memberikan ruang bagi paham ateisme, fundamentalisme, dan ekstremisme keagamaan, sekularisme keilmuan, antroposentrisme, dan kosmosentrisme. Ya, jadi jiwa-jiwa ketuhanan saling menghargai di antara umat beragama. Ya, di Indonesia ini kan agamanya banyak. Pancasila lahir dari keberagaman, dari kemajemukan. Pancasila lahir dari banyaknya perbedaan suku, agama, ras, warna kulit. Itulah lahirnya Pancasila. Karena kita juga dibingkai dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kita punya Tuhan, dan di Indonesia agamanya boleh banyak. Ya, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Itu yang diakui di negara Indonesia, boleh itu. Jadi antara umat beragama dengan umat beragama itu saling menghormati, saling menghargai. Itulah bingkainya, ya, disirati oleh Pancasila. Nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan pengendalian ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukannya ilmu atau fungsinya semula, yaitu mencerdaskan, mensejahterakan, ya. Memartabatkan manusia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Ada keadilannya, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadilan. Jadi tidak dikuasai oleh sebuah kelompok atau satu kelompok. Equality before the law, semua sama. Ya, yang ketiga, nilai persatuan di dalam sila persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia esensinya adalah pengakuan kebinekaan dalam kesatuan, koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum. 4. Nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Nilai kerakyatan di dalam sila keempat ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi ruang bagi paham egoisme keilmuan, puritanisme, otonomi keilmuan, liberalisme, dan individualisme dalam konteks kehidupan. Nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat,
Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Ya, jadi pendidikan kewarganegaraan juga tetap dasarnya dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Moral etik yang ada di lapangan itu tetap kita ini berjiwa Pancasila. Ya, Pancasila yang tadi sudah disampaikan, digali dari tanah leluhur kita untuk bangsa yang majemuk. Ya. Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi di dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM, dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila. Jadi meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education, demokrasi education, civil education, dan sebagainya, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKN di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter tersendiri. Itulah sahabat adik-adik mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan. Ya, jadi kewarganegaraan, bagaimana kita dilahirkan di negara yang kaya ini, ya, tokat kayu dan batu jadi tanaman ini, bagaimana kita dilahirkan terus mencintai bangsa ini. Cinta tanah air, kita bisa membela tanah air, ya, membela tanah air. Bagaimana caranya? Ya, kita mencintai sesama, kita menghargai sesama. Makanya tetap bingkainya Pancasila. Ya, kita juga menjaga negara ini dari serangan luar, dari perebutan kekuasaan, dari ramainya peperangan. Peperangan zaman sekarang sudah mulai masuk ke peperangan medsos. Era digital, zaman digital, era globalisasi ilmu. Ya, adik-adik, ya, zaman sekarang itu anak-anak kecil aja udah main medsosnya luar biasa. Sampai disuruh orang tuanya juga sudah nggak bisa. Ini perkembangan zaman yang tidak diimbangi dengan kedisiplinan yang ada di negara kita. Negara kita ya belum mampu memberikan kedisiplinan terhadap anak-anaknya. Tidak semua mampu. Ada sih yang sudah mampu. Ini terlalu cepat menggelinding ini arus ilmu pengetahuan dan teknologi dalam digital, dalam elektronik itu sangat cepat sekali ini. Ya, sehingga kita ini keteter sebenarnya. Jadi anak-anak ini sekarang ini, wah, cara belajarnya, cara main medsosnya luar biasa. Dan ketika tidak dibekali, diimbangi oleh pendidikan orang tuanya, nah ini repot sebenarnya. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati dan banggakan, itulah sebagai di bab awal, ya, pendidikan kewarganegaraan. Ya, intinya bagaimana kita mengkontribusikan diri kita terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Ya, karena mahasiswa ini sangat diandalkan sekali oleh kelangsungan hidup bangsa ini. Ya, mahasiswa itu adalah anak muda yang memiliki intelektual, kaum intelektual. Apa itu intelektual? Intelektual adalah logical thinking dan no mistis. Ya, jadi bangsa Indonesia sangat berharap sekali. Ya, salah satunya juga dari kemampuan berpikirnya mahasiswa. Karena mahasiswa ini adalah agent of change, ya, agen perubahan, kontrol sosial di masyarakat. Jadi ketika mahasiswa atau anak muda di Indonesia tidak ada, maka putuslah perkembangan Indonesia ini. Makanya kita harus menyayangi generasi-generasi berikutnya, ya, anak-anak muda. Anak-anak muda yang di mahasiswa nanti akan memiliki sebuah skill khusus tertentu, ya, dalam sebuah kehidupan, dalam mencari kehidupan, dalam mencari uang, dalam mencari penghidupan yang layak. Nah, tetap harus dibekali dengan moral etik, moral Pancasila, moral kewarganegaraan, bagaimana mencintai negara ini. Tetap harus diimbangi dengan itu. Karena kita nanti itu akan melayani orang. Ketika kita memiliki sebuah skill dalam sebuah ilmu, kita tetap akan melayani orang. Karena kita memiliki jasa, memiliki honor jasa dari pesanan orang, dari komunikasi dengan orang. Artinya kita harus punya ilmu berkomunikasi dengan orang. Ilmu berkomunikasi dengan orang yaitu bingkainya Pancasila, jiwa kewarganegaraan, saling menyayangi, ya, saling menghargai, saling menghormati, penuh etika. Itulah jiwa-jiwa Pancasila, jiwa-jiwa kewarganegaraan. Maka dari itu pendidikan kewarganegaraan Pancasila dan agama itu bahasa, ya, bahasa Indonesia
itu merupakan mata kuliah dasar umum yang harus dipelajari di setiap mahasiswa, di semua fakultas itu harus dipelajari. Itulah sahabat-sahabat, ya. Silahkan dikaji, silahkan didiskusikan dengan teman-teman. Nanti modulnya kami bisa kirim, sebenarnya bisa dipelajari. Ya, jadi ketika nanti kita ada bahasan tentang UTS, UAS dan sebagainya, bahannya dari situ-situ juga. Ya. Sementara pertemuan kita untuk tatap muka di elektronik ini seperti itu dulu, tapi kami pun silahkan menunggu, kami menunggu ya diskusi dalam waktu-waktu pengajaran ini ya, dan ada asisten dosen nanti juga yang bisa menampung ya, Bapak Ardi. Itu sahabat-sahabat untuk sementara, dan mohon maaf ini masih dengan cara elektronik, dengan cara online kita cara memberikan pelajaran belajar mengajar. Padahal ketika kita sudah bisa tetap buka ya, saya bisa berikan pengalaman cara kerja saya. Saya kan pernah jadi anggota DPRD 15 tahun. Terakhir kemarin ketua dewan di Cimahi 2014-2019. Ya, saya juga sekarang sebagai advokat, selain dosen, saya juga ada di KONI ya. Nah, ini adalah Bang KONI ya, wakil ketua bidang 4, bidang hukum. Jadi kita bisa berbagi ilmu dalam kehidupan, di dalam pergaulan yang sudah pernah saya alami, saya rasakan. Ya, insya Allah kita bisa berbagi ilmu terhadap adik-adik mahasiswa, bukan cuma teori saja sebenarnya. Itu dulu, mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.